Hai Sobat Bukinara semua. Apa kabar teman-teman? Kali ini Bukinara akan membuat donat labu kuning yang pastinya lembut, enak, dan bakalan ketagihan deh. Dan pastinya ini bisa banget untuk ide jualan kalian. Ide jualan dengan modal tipis tapi untung berlapis. Jadi, yuk ikuti terus bagaimana saya mengolahnya. Terima kasih sudah setia di channel Bukinara. Terima kasih untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Sehat selalu untuk kalian semua. Dalam video ini saya akan membuat 2 resep donat labu kuning ya teman-teman. Dan untuk per satu resepnya nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Untuk cara-caranya tetap sama ya. Terima kasih. Yuk langsung saja. Proses pertama, kita kukus dulu labu kuningnya ya teman-teman. Ini saya pakai nanti 1/4 buah aja. Jadi kisaran 15 sendok makan. Nah, setelah dikukus, kemudian kerok buahnya masukkan dalam satu wadah dan lumatkan atau hancurkan ya teman-teman. Kemudian sisihkan sebentar dan siapkan satu wadah untuk adonan donatnya. Siapkan sebanyak 400 ml susu cair ya teman-teman, atau kalian bisa pakai 2 saset susu kental manis ditambah dengan air. Tuang dalam satu wadah, kemudian tambahkan 15 sendok makan gula pasir atau sesuaikan selera untuk kemanisannya ya. Tambahkan langsung 2 bungkus Vermipan karena saya pakai untuk 2 resep donat labu kuning ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan juga vanili cair sebanyak 1 sendok makan sebagai aroma. Ini dimaksudkan vanilinya agar aroma Vermipannya tidak terlalu keras nanti dalam adonannya ya teman-teman. Kemudian setelah diaduk, tutup menggunakan kain beberapa menit ya teman-teman untuk mengetes keaktifan raginya. Nah, ini raginya sudah mulai aktif ya teman-teman. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah kita haluskan tadi. 1/4 buah itu jadi 15 sendok makan ya teman-teman. Masukkan semuanya ke dalam campuran bahan yang pertama tadi. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Dan lanjut tambahkan sebanyak 50 sendok makan tepung terigu atau 500 gram tepung terigu ya. Sisakan sedikit bagian dari tepung terigunya, nanti masukkan paling akhir ya teman-teman setelah tercampur merata adonannya. Kemudian aduk-aduk semua bahan hingga tercampur merata. Tambahkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan dan aduk kembali hingga tercampur merata. Masukkan kembali sisa tepung yang tadi ya teman-teman. Aduk kembali semuanya hingga kalis. Menggunakan spatula atau menggunakan tangan dengan menguleni bisa ya teman-teman, atau kalian juga bisa pakai mixer. Jadi sesuaikan dengan apa yang kalian punya ya teman-teman. Ini saya uleni saja. Kemudian setelah tercampur merata dan kalis, tutup menggunakan kain basah selama 1 jam ya teman-teman, diamkan.
Nah, setelah 1 jam akan mengembang seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan lagi 4 sendok makan minyak. Kalian boleh pakai minyak sayur atau minyak goreng apa saja. Kalian juga boleh menggunakan margarin atau mentega ya teman-teman. Tetap enak dan kalis lembut. Nah, sekarang kita akan bagi-bagi adonannya ya teman-teman. Karena tadi saya pakai 2 resep, jadi adonannya pun saya bagi 2 ya teman-teman untuk prosesnya. Jadi ini proses pertama, 1 resep kita bagi-bagi terlebih dahulu. Untuk besarnya dalam membagi kalian sesuaikan selera saja ya teman-teman. Kalau saya ini 1 resepnya saya bagi menjadi 25 pieces ya teman-teman. Jadi untuk 2 resepnya nanti jadi kisaran 50 pieces. Karena saya mau buat donat labu kuningnya agak sedikit besar-besar ya teman-teman. Kalau kalian ingin jadikan ini sebagai donat mini, kalian bisa dapat kisaran 100 pieces ya teman-teman. Jadi ini ide jualan yang sangat ekonomis, untung berlapis, dan modalnya tipis. Nah, sekarang lanjut kita cetak donatnya ya teman-teman. Ini saya pakai ukuran yang besar. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Setelah dicetak, diamkan beberapa menit sampai mengembang. Kemudian siap untuk digoreng. Usahakan setelah dicetak taburi tepung seperti ini ya teman-teman, agar nanti saat dia mengembang dan mau mengangkat untuk menggoreng tidak lengket di tangan. Nah, sekarang kita goreng yang sudah mengembang ya teman-teman. Usahakan api sedang saja. Masukkan beberapa bagian secukupnya ke dalam penggorengan. Kemudian sambil dibolak-balik ya teman-teman agar kematangannya bisa merata. Menggorengnya mudah saja, cukup pakai tusuk sate untuk membolak-balikkan. Dan tidak perlu waktu terlalu lama ya teman-teman, cukup sampai keemasan seperti ini. Kemudian angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan dan dingin, kemudian kalian boleh memberi topping sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, ini saya akan buat 3 topping nanti ya teman-teman. Pertama saya akan buat dengan topping gula halus donat ya teman-teman. Ditaburkan di atasnya saja seperti ini. Dan yang kedua saya akan olesi dengan mentega. Kemudian saya beri topping meses seres coklat. Dan yang terakhir, topping ketiga saya akan olesi kembali dengan mentega atau margarin. Kemudian saya beri topping keju. Kejunya saya pakai pro cheese keju cheddar ya teman-teman. Nah, donat labu kuning sudah selesai diberi topping. Cakep banget kan teman-teman? Ini benar-benar enak banget teman-teman.
Donat labu kuning ini tidak biasa dijual pasaran. Sekalinya kalian jualan, ini bakalan laris manis. Karena ini juga menyehatkan pastinya. Nah, sekarang saya coba belah satu ya teman-teman yang rasa Mrs. Ceres coklat. Coba lihat teman-teman, empuk banget. Dan ini benar-benar resepnya recommended banget teman-teman. Kalian boleh banget mencoba untuk jualan atau untuk menu snack keluarga. Dan sampailah di akhir ya teman-teman. Saya mohon undur diri. Sampai bertemu di next video. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih dan bye-bye.